到底怎么画？ Di rumah sakit kota Tang, Bibi Ruolan berhadapan dengan kenyataan mengejutkan saat Cheng Che menunjukkan kondisi Ting Dong yang masih koma. Ruolan tak menyangka begitu banyak hal telah terjadi di keluarga Xiang tanpa sepengetahuannya. Cheng Che, dengan penuh penyesalan, mengakui kesalahannya. Dia merasa bertanggung jawab atas cedera Ting Dong, namun Ruolan menegurnya bukan hanya karena perbuatannya, melainkan karena Cheng Che menyembunyikan situasi besar ini dari keluarga Xiang dan malah memutuskan solusi sendiri. Cheng Che telah menggantikan Ting Dong dengan Yeran, yang membuat seluruh keluarga tertipu. Meski begitu, Ruolan memahami bahwa Cheng Che mungkin terpaksa melindungi dirinya sendiri saat itu. Dia menasihati Cheng Che bahwa situasi ini adalah tanggung jawab seluruh keluarga Xiang, bukan hanya beban Cheng Che seorang diri. Ruolan juga menyinggung masalah lama yang Cheng Che hadapi, yang terkait dengan kematian orang tuanya. Cheng Che mengakui kebenaran itu, tetapi menyebutkan bahwa masalah tersebut belum ada titik terang. Ruolan meminta agar semua sandiwara ini diakhiri begitu Ting Dong sadar, dan masalah diselesaikan sebelum nenek Xiang Yiru keluar dari rumah sakit. Cheng Che berjanji akan bertanggung jawab dan meminta Ruolan tidak menyalahkan Yeran, karena dialah yang memulai semua ini. Setelah Ruolan pergi, Cheng Che akhirnya menangis dengan pedih. Cheng Che yang diliputi rasa bersalah dan tekanan emosional mulai mabuk untuk melupakan perkataan Ruolan. Di saat yang sama, ia memikirkan Yeran yang masih terbaring sakit, mengenang semua pengorbanan Yeran selama ini. Yeran selalu mendukung Cheng Che, bahkan di masa-masa sulit. Meski Yeran terpaksa ikut berbohong demi Cheng Che, ia melakukannya dengan setia. Di sisi lain, Yeran baru saja sadar dari kondisinya dan mulai mencari Cheng Che. Saat mengintai sekeliling kamar, Yeran menemukan sepatu balet yang mengingatkannya pada kenangan masa lalu. Yeran kemudian menemukan Cheng Che yang sedang mabuk, dengan minumannya yang tumpah ke lantai. Yeran menyelimuti Cheng Che dan kembali teringat pertemuan masa kecil mereka. Yeran mengenali bekas luka di tangan Cheng Che, yang identik dengan luka yang pernah ia sebabkan pada gadis kecil yang dia temui dulu. Yeran akhirnya sadar bahwa takdir mereka telah terhubung sejak lama. Ketika Cheng Che tersadar, ia melihat Yeran dan bertanya kenapa Yeran ada di sana. Yeran menahan tangisnya dan hanya memberikan minuman, lalu memastikan apakah Cheng Che baik-baik saja. Cheng Che mengkhawatirkan kondisi Yeran dan menanyakan tentang lukanya. Yeran menjawab bahwa lukanya sudah lebih baik, berkat jahitan Cheng Che yang terampil. Yeran memberikan kunci yang Cheng Che cari, yang berhasil diambil dari Xiao Xiao. Cheng Che berterima kasih dan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Yeran memandang Cheng Che dengan harapan, lalu memintanya menari balet. Cheng Che, yang terkejut, bertanya alasan di balik permintaan itu. Yeran hanya ingin melihat Cheng Che menari dengan sepenuh hati, seperti dulu. Yeran mulai memainkan piano, dan Cheng Che, yang awalnya enggan, akhirnya menggerakkan tubuhnya. Yeran tersenyum lembut saat melihat Cheng Che menari, mengingat betapa terampil dan anggunnya Cheng Che saat itu. Mereka tenggelam dalam harmoni, dengan Yeran yang terus memainkan piano dan Cheng Che menari dengan penuh semangat. Saat tarian berakhir, Yeran menangis. Cheng Che, yang melihat Yeran, berbicara tentang kondisi Ting Dong yang mulai membaik dan bahwa sandiwara mereka harus segera diakhiri. Yeran tersenyum dengan berat hati merespon singkat, baguslah kalau begitu. Cheng Che, dengan berat, menyerahkan selembar kertas pada Yeran dan menyatakan bahwa segalanya sudah berakhir. Yeran menahan air matanya, memalingkan wajah, sementara Cheng Che pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Yeran. Setelah Cheng Che pergi, Yeran melihat kertas itu, menyimpannya kembali, dan menangis. Yeran mencoba mengejar Cheng Che, tetapi menahan diri agar tidak larut dalam kesedihan. Di sisi lain, Cheng Che ternyata masih berdiri di balik pintu, diam dan menangis. Mereka berdua berusaha menyembunyikan perasaan masing-masing, meskipun hati mereka sama-sama terluka. Kilas balik memperlihatkan masa kecil Yeran yang dikejar oleh seseorang dan bersembunyi di sebuah mobil. Pertemuan pertama Yeran dan Cheng Che kecil ternyata terjadi di masa lalu.
Saat itu, Cheng Che melindungi Yeran dan menutup pintu mobil, menyebabkan luka di tangannya. Yeran kecil yang berterima kasih memberikan miniatur piano kepada Cheng Che. Kenangan ini menjadi bukti bahwa perasaan dan hubungan mereka sudah terjalin sejak dulu. Kini, di masa sekarang, mereka berdua terjebak dalam konflik perasaan yang dalam, tidak bisa membohongi hati mereka sendiri, tetapi juga terbebani oleh tanggung jawab dan pengorbanan. Di kediaman keluarga Siang, Bibi Ruolan, yang tidak bisa tidur, keluar dari kamarnya untuk mencari sedikit ketenangan. Di bawah tangga, ia mendapati Jia Hao yang sedang membalut luka di tangannya dengan perban yang tidak rapi. Ruolan bertanya mengapa Jia Hao berada di sana sendirian. Jia Hao, sambil mengalihkan perhatian, balik bertanya mengapa Ruolan belum tidur. Ruolan menjelaskan bahwa dia keluar untuk minum sedikit arak dan kemudian melihat lemari araknya yang telah diperbaiki oleh Jia Hao. Dia berterima kasih kepada Jia Hao atas perbaikan itu. Ruolan duduk bersama Jia Hao di tangga dan memperhatikan luka di tangannya. Dia bertanya apakah Jia Hao sudah memeriksakannya ke rumah sakit dan apakah ada luka lain. Jia Hao mengklaim bahwa itu tidak serius, tetapi Ruolan tetap membukanya kembali untuk mengobatinya dengan benar. Dia membalut luka tersebut dengan hati-hati, sementara Jia Hao merasa terharu dan salah tingkah karena perhatian yang diberikan Ruolan. Jia Hao berterima kasih, merasa bingung dengan kebaikannya, dan meminta maaf karena merasa belum bisa maksimal dalam melindungi Tuan Tingdong. Di sebuah ban, Cheng Che tiba untuk mengambil berkas penting yang disimpan oleh Tingdong di dalam brankas. Setelah berhasil mengambil berkas tersebut, Cheng Che berterima kasih kepada Pak Zhang. Namun, begitu Cheng Che pergi, diam-diam memerintahkan bawahannya untuk membocorkan informasi kepada Tuan Deng bahwa berkas tersebut telah diambil. Kembali di rumah, Cheng Che diberitahu oleh Sinyi bahwa Yeran telah mengemasi barang-barangnya dan pergi. Cheng Che masuk ke kamar, hanya untuk menemukan Yeran duduk diam, memandangi sebuah kertas dengan penuh emosi. Yeran berdiri, membawa kopernya, dan pergi tanpa mengatakan apa-apa, meninggalkan surat yang menitipkan bunga untuk dirawat oleh Cheng Che. Cheng Che segera mengejar Yeran, berlari tanpa memedulikan apapun, bahkan sampai salah satu heelsnya terlepas. Di pinggir jembatan kota, Cheng Che berhasil mengejar Yeran. Yeran, yang terkejut, kembali untuk memakaikan heels yang terjatuh, membuat Cheng Che menangis terseduh-seduh. Meski Cheng Che mencoba untuk menahan kepergian Yeran, percakapan mereka mengingatkan bahwa hubungan mereka seperti sandiwara yang tidak bisa dilanjutkan lagi. Yeran dengan sedih mengatakan jaga dirimu, lalu melangkah pergi, meninggalkan Cheng Che yang terpuruk dalam kesedihan mendalam. Cheng Che hanya bisa berdiri di pinggir jalan, merasa kehilangan dan tak berdaya. Hujan mulai turun saat keduanya berjalan di arah yang berlawanan, masing-masing tenggelam dalam perasaan mereka. Yeran sempat berhalusinasi melihat Cheng Che berjalan ke arahnya, tetapi itu hanyalah imajinasinya yang kosong. Di sisi lain, Cheng Che, yang melamun dan berjalan dengan pikiran kosong, tak sengaja menabrak seorang pria dengan payung. Saat mendengar suara pria itu, ingatan Cheng Che langsung kembali ke kejadian pembunuhan ayahnya. Pria tersebut ternyata adalah Deng Dahai, manajer umum farmasi Kanghai, yang wajahnya tercantum dalam berkas yang Cheng Che ambil dari brankas, mengaitkan keterlibatan Deng dalam kasus penjualan opium dan kemungkinan pembunuhan orang tuanya. Keesokan harinya, Yeran bertemu dengan Paman Li di sebuah rumah makan. Mereka mendiskusikan teka-teki tentang identitas Han Shan, yang ternyata adalah nama samaran Tingdong, serta keterlibatan misterius Huang Hai, yang mungkin berhubungan dengan Xiao Xiao. Paman Li mencurigai Xiao Xiao mungkin terlibat dalam sindikat mafia, tetapi Yeran tidak sepenuhnya yakin. Dia mengungkapkan bahwa Xiao Xiao sempat ingin membunuhnya tetapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Yeran berencana mendekati Xiao Xiao meski risiko besar mengintai. Di tempat lain, Xiao Xiao sedang berjalan ketika tiba-tiba Yeran muncul untuk menemuinya. Xiao Xiao segera bereaksi dengan bela diri,
tetapi Yeran berhasil menahan serangan tersebut, meminta kesempatan untuk bicara baik-baik. Yeran mencoba membujuk Xiao Xiao untuk bekerja sama, mengklaim bahwa identitasnya tidaklah penting dibandingkan dengan manfaat yang bisa ia berikan. Meski awalnya marah, Xiao Xiao akhirnya mempertimbangkan tawaran Yeran. Dengan sikap rendah hati, Yeran meminta maaf atas tindakan sebelumnya, dan Xiao Xiao akhirnya mengundang Yeran untuk bertemu keesokan malam di aula tari Xinxianlin, menandai awal kerjasama. 主要看肖老板你想要什么。 Di aula tari Xinxianlin, Xiao Xiao menerima laporan dari penjaga keamanan tentang kedatangan seorang teman yang ingin bertemu dengannya. Teman tersebut ternyata adalah Cheng Che, yang datang dengan wajah cemas. Xiao Xiao, yang tampak jutek, langsung menanyakan alasan kedatangan Cheng Che. Cheng Che menjelaskan bahwa ia ingin berbicara tentang suaminya, Ting Dong. Xiao Xiao mencurigai Cheng Che berniat mempertanggungjawabkan tindakan suaminya, tetapi Cheng Che menjelaskan bahwa ia tidak ingin mencampuri masalah suaminya dan bahwa Ting Dong yang muncul sebelumnya adalah saudara kembarnya yang menyamar. Cheng Che meminta bantuan Xiao Xiao untuk menghubungi Deng Danghai dari farmasi Kanghai, tetapi Xiao Xiao menolak untuk terlibat dengan mafia. Di luar aula, Yeran mengamati situasi dari kejauhan dengan harapan menemukan petunjuk tentang Huang Hai. Ketika ia melihat Cheng Che keluar, ia curiga dan memutuskan untuk mengikuti Cheng Che. Yeran menyadari bahwa ada bahaya yang mengintai ketika ia melihat Cheng Che diturunkan di tempat gelap. Tanpa ragu, Yeran mengikuti Cheng Che dan saat itu ia menyaksikan Cheng Che diserang oleh seorang pria yang mengendalikan kereta dorongnya. Beruntung, Yeran segera bertindak untuk menyelamatkan Cheng Che, meskipun setelah itu ia memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan pergi setelah tindakan penyelamatannya. Setelah pertemuan berbahaya itu, Cheng Che bertemu Xinyi, yang merasa situasi semakin genting dan ingin segera pergi. Namun, Cheng Che meminta Xinyi untuk pergi lebih dulu agar ia bisa berkeliling sendiri. Tanpa Cheng Che ketahui, Yeran terus mengikutinya dari belakang, tetap waspada terhadap bahaya. Kemudian, Yeran kembali bertemu Xiao Xiao di aula tari dan meminta informasi mengenai identitas Huang Hai. Xiao Xiao menawarkan minuman untuk menghangatkan suasana, sebelum memberikan saran kepada Yeran untuk berusaha merebut semua yang dimiliki Huang Hai dengan segala cara. Yeran, yang berkomitmen untuk balas dendam, menerima informasi bahwa akan ada perkumpulan amal yang tertutup untuk publik dan berharap dapat mengundang Huang Hai. Dalam rencananya, Yeran memutuskan untuk menyamar sebagai Han Shan alias Ting Dong dalam acara tersebut. Namun, Xiao Xiao memperingatkan bahwa masuk ke dalam perkumpulan itu merupakan pertaruhan hidup dan mati, sehingga Yeran harus sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di sisi lain, Deng Danghai terlihat baik-baik saja di rumah bersama putrinya, Ru. Namun, di luar, ia terlibat dalam tindakan kriminal. Ketika Runsi datang menemuinya, Danghai terlihat marah setelah mendengar bahwa usaha untuk menculik Cheng Che telah gagal. Ia merencanakan untuk mengundang Cheng Che ke perkumpulan amal dengan tujuan menjebak Ting Dong. Ketika Cheng Che menerima undangan tersebut, ia merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, terlepas dari kemungkinan bahwa itu bisa menjadi jebakan. Hari perkumpulan amal pun tiba, dan Cheng Che tiba di gedung Yanyu dengan diantarkan oleh penjaga wanita. Ia disambut oleh Deng Danghai dan anggota sindikat mafia lainnya. Setelah matanya ditutup, Cheng Che dihadapkan pada Deng Danghai, yang menanyakan mengapa ia datang sendirian tanpa suaminya. Dalam obrolan tegang itu, Deng Danghai mengungkapkan bahwa rencana amal tersebut sebenarnya merupakan kedok untuk kegiatan ilegal, termasuk penjualan opium. Cheng Che menyadari bahwa Deng Danghai berusaha menjebaknya dan memiliki rencana untuk mengungkapkan dokumen rahasia yang dimilikinya. Namun, dalam situasi yang semakin menegangkan, Yeran muncul menyamar sebagai Ting Dong dan duduk di samping Cheng Che, memberikan dukungan dan perlindungan yang sangat dibutuhkan saat itu.
Ting Dong mempertanyakan kehadiran Cheng Che, yang menjelaskan bahwa Deng Danghai, temannya, yang mengundangnya ke acara ini tanpa persiapan. Di dalam hatinya, Yeran bertanya-tanya tentang tujuan Deng Danghai mengundang Cheng Che. Ting Dong mengungkapkan bahwa ia memiliki urusan bisnis dan meminta Cheng Che untuk pulang. Namun, Deng Danghai mencampuri dan menyindir Ting Dong, mengatakan bahwa aturan dalam perkumpulan amal ini seharusnya tidak dipermasalahkan, bahkan anjing pun bisa mengatur acara seperti ini. Runsi bangkit untuk menjelaskan bahwa Deng Danghai meminta Ting Dong memberi pelajaran kepada Cheng Che, namun tanpa peringatan, Deng Danghai memukul Runsi hingga botol arak pecah di kepalanya. Deng Danghai menegaskan bahwa orang yang tidak memahami aturan perlu didisiplinkan dan menantang Ting Dong untuk melawan. Ting Dong berdiri, membawa botol arak, dan menasihati Cheng Che, membuat Cheng Che mengira ia akan dipukul. Namun, Ting Dong justru memukul Runsi yang sedang berusaha bangkit, mengejutkan Cheng Che. Deng Danghai marah atas tindakan Ting Dong, tetapi Ting Dong menjawab dengan tegas bahwa ia akan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, terlepas dari apakah ia menjadi manusia atau anjing. Dalam ketegangan yang meningkat, Deng Danghai menodongkan pistolnya kepada Ting Dong, bersiap menjadikannya hantu. Namun, Xiao Xiao muncul dengan tembakan yang membuat suasana hening sejenak. Ia mengingatkan bahwa Tuan Ba akan segera hadir, dan jika Deng Danghai membunuh Ting Dong, akan sulit menjelaskan kepada Tuan Ba. Akhirnya, Deng Danghai menurunkan senjata. 要是大家不嫌弃的话，一会儿。程程，我跟海哥呢？ Tanya. Setelah insiden itu, Ting Dong meminum arak dan mengajak Cheng Che pergi dari perkumpulan tersebut berpegangan erat. Setelah mengantar Cheng Che pulang, Yeran bersiap untuk pergi, tetapi Cheng Che menahannya, ingin tahu alasan Yeran bergabung dengan sindikat mafia. Yeran berjanji akan menjelaskan nanti. Tuan muda kemudian menghampiri mereka dan bertanya kemana mereka akan pergi. Cheng Che mendekatkan diri pada Yeran, sementara bawahan Tuan muda mengawasi mereka. Tuan muda menjelaskan bahwa Ruolan memintanya menjaga rumah itu sebelum pergi. Kembali ke hari sebelumnya, Ruolan mendatangi Tuan muda untuk meminta bantuan, mengingatkan tentang kondisi keluarga Xiang dan kejadian di aula tari Xin Xianlin. Tuan muda meyakinkan Ruolan bahwa informasi tersebut tidak akan tersebar. Ruolan bertanya tentang Ting Dong, dan Tuan muda mengkonfirmasi bahwa ia tahu tentang sandiwara Yeran yang menyamar sebagai Ting Dong. Ruolan meminta Tuan muda menjaga keluarga Xiang saat ia pergi dinas, karena keselamatan keluarga Xiang berarti keselamatan keluarganya juga. Tuan muda kemudian memberikan instruksi kepada Jia Hao untuk menjaga Ruolan. 今天吓坏了吧？先回去好好休息。好啊，原来你早就知道了。 Saat ini, Cheng Che dan Yeran terikat di kediaman Xiang. Cheng Che berusaha melepaskan ikatannya, sementara Yeran hanya tersenyum, menjelaskan bahwa Tuan muda melakukan ini demi keselamatan mereka atas amanat Ruolan. Yeran mengaku kelelahan dan tidak keberatan diikat, merasa baik-baik saja tinggal bersamanya. Cheng Che meminta penjelasan dari Yeran mengenai kedatangannya ke Tang. Yeran, tidak mau terbuka, justru mempertanyakan Cheng Che mengenai pembunuh orang tuanya. Cheng Che menyebutkan bukti yang ia temukan di brankas Ting Dong tentang Deng Danghai menjual opium, meski belum bisa memastikan apakah Deng Danghai adalah pembunuh orang tuanya. Yeran menawarkan bantuan, tetapi Cheng Che menolak, ingin menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri setelah menyimpan dendam selama 15 tahun. Yeran terharu dan menggenggam tangan Cheng Che sebagai dukungan. Mereka beristirahat di atas karpet, dengan Cheng Che tidur menghadap kanan dan Yeran terlentang. Ketika Cheng Che batuk, Yeran memastikan keadaannya, tetapi saat ingin menyentuh rambut Cheng Che, ia mendapati mereka berhadapan. Dalam hatinya, Yeran bertekad melindungi Cheng Che dari Deng Danghai yang mengincarnya. Di malam hari, mereka beristirahat di atas karpet yang sama. Cheng Che tidur dengan posisi miring ke kanan, sementara Yeran berbaring telentang. Yeran kemudian berbalik menghadap ke arah Cheng Che dan memperhatikan wajahnya. Tak lama kemudian, Cheng Che yang sedang tidur terbatuk, membuat Yeran memastikan keadaannya. Saat Yeran hendak menyentuh rambut Cheng Che,
tiba-tiba Cheng Che berbalik menghadap ke arah Yeran, sehingga mereka saling berhadapan. Dalam hatinya, Yeran bertekad untuk melindungi Cheng Che dari Deng Danghai yang sudah menargetkannya. Dengan penuh tekad, Yeran membuka jasnya dan menyelimutkannya ke tubuh Cheng Che. Yeran, yang tidak bisa tidur, kemudian bangkit dan pergi menemui salah satu bawahan tuan muda yang sedang berjaga. Ia meminta mereka memanggil tuan muda karena ada hal penting yang ingin didiskusikan. Yeran penasaran mengapa tuan muda, sebagai tuan muda ke-13 di Tang, tidak tergabung dalam perkumpulan amal. Tuan muda memahami maksud Yeran, menyadari bahwa meskipun ia berada di lingkungan abu-abu, ia tidak akan terlibat dalam urusan yang kelam. Deng Danghai duduk melamun ketika Runsi masuk dan melaporkan bahwa Tuan Xisiang mencarinya. Setelah memeriksa, Runsi memastikan bahwa Xisiang adalah bawahan Han Shan. Tak lama kemudian, Tuan Xisiang dipersilakan masuk dan mengungkapkan informasi mengejutkan. Han Shan, alias Ting Dong, kini telah digantikan oleh kembaran Yeran dari Youzhou. Namun, Yeran tewas dalam kebakaran di Youzhou dan mayatnya tidak ditemukan. Deng Danghai mencoba percaya pada informasi ini, tetapi ia tahu pasti bahwa kedatangan Tuan Xisiang tidak tanpa tujuan. Dengan berterus terang, Tuan Xisiang menyatakan bahwa ia datang untuk membuktikan kesetiaannya kepada Deng Danghai, meskipun baru saling mengenal. Namun, Deng Danghai tiba-tiba bangkit dan meminta Runsi menyimpan bukti dari Tuan Xisiang. Namun, dalam sekejap, Deng Danghai mengeluarkan pistol dan menembak Tuan Xisiang hingga tewas, menegaskan, "Aku tidak menerima pengkhianat." Runsi terkejut melihat kejadian itu. Deng Danghai menodongkan pistol padanya dan berkata, "Kau bodoh sekali." 什么身份？非黑。 Di pagi hari, sinar matahari menyelinap melalui jendela, membangunkan Cheng Che yang terkejut karena Yeran tidak berada di sampingnya. Melihat buku dengan lilin menyala, ia berhayal Yeran datang membawa minuman. Cheng Che bercerita tentang bunga yang ditanamnya yang telah mekar, dan bagaimana kebahagiaannya itu mengingatkan pada masa kecilnya bersama ibunya. Yeran tersenyum dan mereka bersulang, semuanya ternyata hanya lamunan Cheng Che. Setelah terbangun, Cheng Che memanggil Yeran, tetapi tidak menemukannya. Tak lama kemudian, Sinyi datang dengan sarapan dan memberitahukan bahwa Deng Danghai akan mengadakan perjamuan pribadi di aula tari Xinxianlin. Cheng Che curiga Yeran pergi ke sana tanpa berpamitan, dan ia pun berniat pergi malam itu untuk memastikan apakah Deng Danghai memiliki bekas luka yang menjadi ciri pelaku pembunuhan orang tuanya. Di tempat lain, Yeran sedang berbincang dengan Paman Li tentang jaringan produksi dan penjualan opium di kota Tang. Mereka mencatat bahwa di atas Ting Dong ada Deng Danghai, dan di atas Deng Danghai ada Tuan Ba, serta seseorang yang misterius. Malam ini akan ada pertemuan penting di aula tari Xinxianlin, tetapi Tuan Ba bukan sosok yang mudah ditebak, sehingga Paman Li memperingatkan agar tidak terburu-buru mendekatinya. Yeran sudah merencanakan untuk meyakinkan Tuan Ba akan kemampuannya. Malam harinya, Cheng Che berusaha masuk ke aula tari Xinxianlin, tetapi penjaga menolak karena acara tersebut privat. Ketika Xiao Xiao tiba dan berbisik menanyakan kedatangan Cheng Che, ia meminta bantuan untuk masuk. Xiao Xiao memperingatkan bahwa risiko tinggi menanti, tetapi Cheng Che bersikeras. Akhirnya, Xiao Xiao mengizinkan Cheng Che masuk. 今晚要是错过，不知道下次是我也没有必要把目的藏着掖着。 Di dalam aula, Deng Danghai menyambut Tuan Ba yang baru tiba bersama asistennya. Tuan Ba adalah bos jaringan opium yang dijalankan Deng Danghai. Di luar, Han Shan alias Ting Dong tidak diizinkan masuk karena perintah Deng Danghai. Tiba-tiba, Deng Danghai keluar dan menertawakan Yeran, menyatakan bahwa malam ini adalah acaranya dan Yeran tidak diundang. Yeran tersenyum, meyakinkan bahwa Tuan Ba pasti ingin melihatnya. Komandan Liu juga ingin bertemu Tuan Ba, tetapi Deng Danghai menodongkan pistol padanya. Tidak lama kemudian, sekelompok tentara menyerbu lokasi itu, menegaskan posisi Komandan Liu yang tak terduga. Jaringan opium ini sangat kuat hingga mampu menyembunyikan rahasia dari pihak militer. Komandan Liu dan Yeran langsung memasuki aula.
Di dalam, suasana ramai menyambut kedatangan Tuan Ba. Yeran mencari Tuan Ba, yakin bahwa ia harus memposisikan diri sebagai Tingdong. Dia menghampiri Tuan Ba dan berhasil menarik perhatiannya. Tuan Ba, meski sedikit curiga, menyindir penampilan Yeran yang berubah. Yeran memperkenalkan Komandan Liu dengan hormat, dan Tuan Ba menunjukkan rasa hormat kepada Komandan Liu, memberikan keuntungan bagi Yeran. Sementara itu, Xiao Xiao menurunkan para penari topeng, memperkenalkan mereka di hadapan semua orang. Di antara para penari itu, Yeran melihat Cheng Che yang menyamar. 地盘，今晚新仙林9根吗？动起来！海哥，原来如此。那我先失陪了。 Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya antara Deng Danghai, Yeran, dan para penari topeng? Bisakah Cheng Che mengungkap kebenaran di balik semua intrik ini? Jangan lewatkan episode berikutnya, karena kejutan-kejutan menanti di depan. Sebelum pergi, siapkan cemilan kesukaanmu dan bersiaplah untuk menonton video lainnya. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.